Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6A dan anak-anak kelas 6B. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kembali lagi dengan Bu Vita dalam pembelajaran home learning. Kali ini Ibu akan menyampaikan pembelajaran tematik. Nah, sebelum belajar, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu ya. Nah, kemarin kita sudah mempelajari yang tema 5 ya nak ya. Jadi sudah sampai subtema 3 dan hari ini terakhir. Jadi hari Rabu sudah sampai di tema 6. Nanti silahkan disiapkan bukunya ya. Nah, di subtema 3 yang pembelajaran 1, 2, dan 3 kemarin kalian sudah mempelajari tentang gaya magnet, mengisi formulir, kemudian industri kecil yang ada di sekitar kita ya. Kemudian ada keragaman produk daerah, poster ya. Kemudian kalian juga belajar mengisi formulir ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi berikutnya yang pembelajaran 4, 5, dan 6. Langsung kita mulai ya. Nah, yang pertama nanti silahkan dibuka yang Ayo Berlatih ya, yang di pembelajaran 4. Nanti silahkan disimak percakapan antara Dito dan Pak Usman di buku kalian, kemudian dijawab pertanyaannya ya. Kemudian berikutnya, mengisi formulir ujian sekolah ya. Nah, ini adalah contohnya formulirnya. Ini sebenarnya LJK sih nak ya, namanya LJK. Nanti kalau ujian itu kalian diberi ya, kalau ujiannya tatap muka nanti kalian pasti diberi LJK seperti ini. Nah, nanti diisi ya. Nah, di sini kalian kan sudah mempelajari yang ini yang matematika ya. Pokoknya yang matematika, PJOK, PLBJ, nah itu nanti semuanya pasti akan diujikan ya. Mapel juga ya. Jadi PAI, kemudian bahasa Inggris, bahasa Arab itu nanti juga akan diujikan. Nah, ujiannya nanti kalian akan diberi LJK seperti ini. Oh, kalau di sini LJU, nah, lembar jawaban ujian. Nah, ini nanti diisi, nanti kapan-kapan kita kalau tatap muka kita belajar ya mengisi seperti ini ya. Nanti Bu Vita beri contohnya LJU. Oke, berikutnya booklet. Oke, booklet ya. Booklet itu merupakan buku kecil yang biasanya digunakan untuk mempromosikan sesuatu. Booklet berfungsi sebagai selebaran. Booklet itu biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan untuk mempromosikan perusahaan mereka. Jadi seperti brosur, cuman dia tebel ya nak ya. Yaitu tebel kalau booklet. Jadi biasanya ada sambul depannya, daftar isinya, kemudian isinya itu nanti apa saja seperti itu. Ya, kemudian manfaat booklet bagi pelaku usaha atau perusahaan. Nah, yang pertama, harga yang terjangkau menjadi pilihan utama para perusahaan menggunakan booklet. Nah, jadi dia buat sarana promosi perusahaannya mereka ya. Kemudian cara penyampaian juga dapat disesuaikan dengan keinginan perusahaan tersebut. Jadi nanti di dalamnya itu isinya apa saja itu bebas ya, terserah dari perusahaan tersebut seperti itu. Kemudian informasi yang diinginkan, yang ingin disampaikan bisa lebih banyak. Nah, jadi dia tidak hanya kalau brosur kan biasanya hanya selembar gitu ya. Ini berlembar-lembar. Jadi apa saja sih informasi yang akan disampaikan? Jadi dia isinya lengkap ya tentang perusahaan tersebut. Nah, biasanya kompro ya namanya ya. Company profil. Nah, jadi seperti profil perusahaan seperti itu booklet itu. Oke, kemudian lebih mudah dipahami saat dibaca, desain yang menarik, dan membuat para konsumen merasa tertarik untuk menggunakan booklet. Jadi desainnya harus menarik, entah itu poster, ya brosur, kemudian booklet, embalase, itu semuanya harus menarik. Kalau nggak menarik kan nanti yang membaca kan nggak ada minat, ya tidak tertarik atau tidak ada minat untuk membaca
tersebut. Nah, seperti itu. Kemudian, desain buklet yang dibuat sendiri untuk menarik perhatian konsumen. Kemudian, buklet itu juga lebih cepat sampai kepada masyarakat sekitar dan mudah dipahami. Nah, kalau desain itu tergantung dari perusahaan tersebut nih ya. Nah, biasanya kan kalau perusahaan-perusahaan yang besar itu pasti ada bagiannya sendiri. Jadi bagian desainnya siapa sih? Nah, itu nanti dibuat tuh desain, entah itu brosur, buklet, embalase, dan sebagainya. Ya. Oke, berikutnya. Di sini, nah ini gambarnya buklet. Jadi dia tebal ya nak ya. Ini nanti di dalamnya misalnya, nah ini kan ada sampulnya, kemudian nanti ada daftar isinya. Kemudian nanti misalkan yang halaman sekian sampai sekian itu dessert, halaman sekian dan sekian itu minuman. Nah, misalkan kayak gitu ya. Ini kan buklet tentang makanan kan? Menu ya, menu makanan. Oke, kemudian buklet itu juga mempunyai manfaat untuk para konsumennya, yaitu jadi dia ada manfaat untuk perusahaan dan juga ada manfaat untuk para konsumen. Nah, kalau untuk para konsumen, yang pertama, itu konsumen dapat melihat informasi sebuah promosi lebih detail atau terperinci, sehingga membuat konsumen lebih yakin dengan perusahaan atau jasa yang dipromosikan. Seperti yang Bu Vita jelaskan barusan ya, itu namanya biasanya kompro. Jadi company itu kan perusahaan, pro-nya itu profil. Jadi profil perusahaan. Perusahaannya apa sih? Bergelut di bidang apa sih? Dan dia punya apa aja sih? Nah, misalkan seperti itu. Ya, kemudian yang kedua, konsumen juga dapat mempromosikan buklet itu secara tidak langsung kepada konsumen lain dengan menunjukkan buklet yang telah dipromosikan. Jadi misalnya, si A itu dia ditawari sama perusahaan C, misalkan kayak gitu ya. Nah, misalkan nanti kalau si A itu bisa mempromosikan ke orang lain, misalkan dapat fee atau dapat reward, nah dia mempromosikan ke orang lain. Nah, supaya orang lain itu juga tertarik, seperti itu. Kemudian yang ketiga, selain itu, buklet juga dapat disimpan oleh konsumen jika mereka membutuhkan jasa atau perusahaan tersebut. Nah, itu bisa disimpan ya. Oh, ini nanti kalau saya butuh sewaktu-waktu, jadi saya simpan. Nah, seperti itu, karena kan bentuknya buku. Ya. Kemudian desain buklet juga dapat menjadi daya tarik para konsumen agar tidak bosan untuk membaca promosi dalam buklet tersebut. Nah, desain itu paling penting ya. Jadi, karena yang dilihat pertama itu pasti gambarnya kan ya, nah, ini apa sih kok bagus ya? Akhirnya apa dibuka seperti itu. Oh, ternyata ini ada ininya. Nah, seperti itu. Makanya desain itu paling penting. Jadi harus dibuat semenarik mungkin. Nah, seperti itu. Berikutnya ya. Membuat buklet. Nah, nanti bisa dilihat di buku kalian caranya itu apa saja. Yang pertama ya, langkah pertama itu pilihlah kertas dan tentukan jumlah halaman. Misalnya dengan menggunakan kertas ukuran A4, jumlah halaman 6. Jadi ada 6 halaman. Bu, kalau misalkan saya pakai kertas ukuran folio boleh-boleh. Ya, Bu, saya pakai kertas ukuran yang agak kecil. Boleh ya, terserah ya, karena tidak dibatasi kertasnya harus apa saja. Nah, ini kita diminta memilih kertas dan menentukan jumlah halaman. Kemudian yang kedua, lipatlah 3 lembar kertas A4 menjadi 2 bagian yang sama seperti terlihat pada gambar di bawah. Nah, ini hanya permisalan saja ya, nak ya. Misalkan kalau menggunakan A4, itu dilipat menjadi 2. Nah, berarti nanti kalau dari 6 halaman, dia berarti jadi 12 halaman. Ya. Oke, berikutnya. Tumpuk kertas yang sudah dilipat sehingga membentuk sebuah buku. Nah, seperti ini. Kan namanya saja buklet. Berarti dia berbentuk buku. Yang keempat, putuskan apa yang dituangkan di setiap halaman. Nah, sampul depannya nanti gambarnya apa? Nah, misalnya seperti itu. Bentuknya nanti apa? Warnanya apa? Nah,
Kemudian daftar isi. Daftar isi nanti saya isi apa saja ya. Misalkan halaman kedua, ketiga nanti isinya apa. Keempat dan keenam apa. Dan seterusnya. Isi. Nah, isinya nanti apa saja. Nanti di halaman sekian sampai sekian, ini saya isi ini nih. Misalkan saya Bu Vita isi dengan makanan khas Jawa. Kemudian di halaman berikutnya dessert. Di halaman berikutnya nanti minuman. Nah ya, minuman, entah itu minuman tradisional maupun minuman apa yang model sekarang itu ya, yang agak kecampur budaya luar ya, kayak gitu. Berikutnya, mulailah menggambar dan menulis pada setiap halaman. Ini yang langkah kelima. Nah, ini yang tadi Bu Vita bicarakan ya. Ini yang tentang dia minuman atau makanan ya. Kemudian warnai gambar agar tampak lebih menarik. Nah, jadi diwarnai. Kalau cuman hitam putih saja kan orang bosen ya melihatnya, nggak menarik ya, nggak menarik minatnya untuk membaca seperti itu. Oke ya, berikutnya ya. Nanti bisa dibaca lagi di buku kalian yang cara membuat buklet. Berlatih mengisi formulir ujian sekolah ini penting banget ya. Nanti insya Allah kita berlatih ya nak ya, karena takutnya kalau ujiannya kalian nanti tatap muka ya. Kalau tatap muka berarti kalian harus mengisi LJK atau LJU seperti ini, lembar jawaban ujian ya. Nah, yang pertama, isilah hanya dengan pensil 2B. Jadi tidak boleh menggunakan ballpoint, harus menggunakan pensil 2B. 2B-nya itu harus yang asli ya, nggak boleh yang 2B yang biasa atau apa, itu harus asli ya, atau biasanya Faber-Castell. Penghapusnya pun juga seperti itu. Soalnya kalau penghapus yang kualitasnya kurang baik itu nanti bisa merusak LJU-nya ya. Kemudian lembar jawaban ini tidak boleh kotor, basah, robek atau terlipat. Nah, kemudian jawablah dengan memberi tanda silang. Nah, ini pada salah satu kotak ya, pilih jawaban yang paling benar. Jadi disilang. Nah, kalau nyilang itu tidak boleh melebihi kotak, harus pas. Nah, ini yang angkatan tahun 2019 ya. 2020 ya berarti. Yang lulus 2020 itu. Itu juga seperti itu. Itu susah banget Bu Vita ngajarin. Tolong jangan melebihi kotak. Terus kalau nggak gitu harus tebel ya. Jadi kalau ngisi itu harus tebel. Kalau nggak tebel nanti tidak terdeteksi di komputernya. Jadi kalian sudah jawab tapi kosong kalau dia nggak tebel seperti itu. Nanti insya Allah Bu Vita ajarin ya. Kemudian tulislah nama peserta pada kotak yang disediakan. Nah itu juga disilang. Jadi namanya siapa? Nah nanti kalau namanya tidak cukup itu harus disingkat. Kemudian tulis nomor peserta dan tanggal lahir. Itu juga pakai tanda silang. Kemudian silanglah kotak pada kolom mata ujian. Nah, ujiannya apa? Nah, seperti itu. Kemudian tulislah nama sekolah, tanggal ujian, dan bubuhkan tanda tangan. Nah, tanda tangannya juga seperti itu. Nggak boleh keluar dari kotak. Nah, ini yang paling susah itu dulu. Anak-anak mesti kalau nggak kurang tebel itu keluar dari kotak, keluar dari jalur semuanya. Akhirnya Bu Vita harus benahi satu persatu. Nah, oke ya. Kemudian kan nggak boleh ya, itu pas TO. Kalau pas ujian asli ya, pas ujian langsung ya nak ya, maksudnya pas hari H. Nah, pas hari H itu kan masa Bu Vita harus ngilang-ngilang begitu kan nggak mungkin. Nggak boleh, kalau sudah dikumpulin nanti sudah sama pihak yang nunggu, kan yang nunggu ujian atau yang menjaga itu kan biasanya dari sekolah lain, seperti itu nggak boleh. Nah makanya nanti kita belajar dan diperhatikan ya, baik penjelasannya Bu Mega maupun Bu Vita, caranya mengisi seperti apa.
Kemudian, jika salah, hapus sebersih mungkin. Nah, ini makanya penghapusnya harus penghapus yang bagus. Kalau penghapus yang biasa, itu nanti nggak bisa bersih. Dan biasanya kan keras ya kalau buat menghapus. Nah, itu takutnya nanti malah membuat LJU-nya rusak atau kotor seperti itu. Lanjut ya. Nanti insya Allah kapan-kapan kita belajar lah mengisi ini. Oke. Tugasnya hari ini. Nah, ini nggak terlalu banyak ya tugas kalian hari ini. Nanti silahkan kerjakan Ayo Berlatih halaman 197, Ayo Berlatih halaman 199, soal latihan akhir subtema 3 halaman 209 sampai 211, Romawi A dan Romawi B. Nah, seperti biasa, nanti kalau ada kendala dan ada yang masih bingung, kelas 6A nanti tanya ke Ibu, ke Bu Vita, kalau kelas 6B ke Bu Mega. Ini berlaku tugas ini untuk yang PTM maupun yang online. Ya, yang PTM nanti tetap mengerjakan. Bu, saya mengerjakannya nanti agak siang ya Bu, atau agak sore ya Bu. Nggak apa-apa, yang penting harus dikerjakan. Maksimal batas mengumpulkannya pukul 8. Ya, karena mungkin kalau yang PTM kan sudah perjalanan ke sekolah dan ke sekolah juga mungkin capek ya. Nah, itu nanti bisa dikerjakan agak siang maupun agak sore. Yang penting tidak melebihi batas waktu pengumpulan yaitu pukul 8 malam ya. Oke, berikutnya Bu Vita ucapkan terima kasih banyak sudah menyimak video pembelajaran Ibu hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Kalian tetap semangat belajarnya dan selalu jaga kesehatan. Ya, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.